pakaian kamu itu mencerminkan kamu itu seperti apa gitu. Akhirnya terus beliau bilang, kalau kamu ada masalah cobalah sharing sama orang yang kamu percaya, biar nggak mengganggu pekerjaan. Kayak sekarang kamu kerja tapi kayak kelihatan ada masalah, jadinya takutnya nggak profesional. Kayak emang. Halo guys, welcome back to my channel Dinda Kani. Halo guys, balik lagi sama aku Dinda Kani. Dan sekarang aku lagi gak tahu aku mau senang atau sedih. Cuman hari ini aku mau ngasih tips ke teman-teman, tips untuk bagaimana caranya menghargai diri sendiri dan bersikap dan berpakaian di tempat kantor. Jadi ini tuh aku sharing sebenarnya awalnya gara-gara hari ini aku baru banget dengar kabar tim di kantor lama aku sebelum di perusahaan aku yang sekarang. Aku kerja di swasta sebelumnya, jadi aku dulu kerja di perusahaan swasta, fresh graduate aku langsung diterima di perusahaan itu. Nah beberapa bulan setelah aku diterima ada manajer tim training yang join di perusahaan itu juga dan menjadi bagian dari tim aku. Jadi aku di suatu tim. Nah di dalam tim itu banyak tim, salah satunya tim training. Nah nggak tahu kenapa aku lupa waktu itu, pokoknya aku dipanggil sama manajer training ini yang baru. Beliau tuh bener-bener orang yang menurut aku emang dari dulu dia itu, dari ceritanya beliau ya, beliau itu kita sebut aja misalnya Pak I ini kayak emang jiwanya di tim training gitu kan. Nah dia ngelihat aku, mungkin ada satu sisi di aku yang dia lihat positif, tapi aku nggak mau ngehargain itu gitu. Jadi ada di suatu hari dia manggil aku, terus kita ngobrol di kayak kantin di lantai 14. Terus beliau bilang, Dinda lagi kenapa gitu. Kenapa emang Pak? Jadi dia tahu kalau saya tuh lagi ada masalah, terus saya lagi ada masalah dikit lah di lingkungan saya itu, di lingkungan kerja itu. Terus kita sharing. Nah terus beliau bilang, pokoknya intinya beliau bilang, ya udah kamu mulai sekarang posisikan diri kamu sebagai apa kamu di kantor ini. Posisinya kamu mulai berpakaianlah yang sopan atau berpakaianlah sepantasnya. Karena aku ingat waktu itu 2 hari sebelumnya aku pakai kemeja putih tapi dalamnya kuning gitu, tapi sampai leher. Jadi gimana ya, aku kayak pengen buka kancingnya si kemeja seolah-olah kayak orang nggak pakai kerudung, tapi dalamnya tetap ketutup. Nah itu kayak pakai daleman gitu, aku warna kuning kan, cuman itu nyambung sama kerudung aku. Cuman mungkin dilihatnya tuh kayak nggak sopan gitu. Nah di lift beliau tegur aku, Dinda kok bajunya nggak sopan kata gitu. Nah di situ kebetulan ada bener-bener bos aku, atasan aku, dan beliau mungkin ngerasa loh kok bawahan gue ditegor gitu. Terus akhirnya bos aku belain aku lah, walaupun sebenarnya diem-diem di belakang itu bos aku juga kayak ngasih tau aku, cuman dia di depannya yang Pak I ini seolah-olah belain aku. Nah
Udah kan, nah besoknya makanya Pak ini bilang, kamu pakai bajunya harus yang sopan, yang pantas, sepantasnya. Kamu harus menghargai diri kamu. Pakaian kamu itu mencerminkan kamu itu seperti apa gitu. Akhirnya terus dia bilang, kalau kamu ada masalah, cobalah sharing sama orang yang kamu percaya, biar nggak mengganggu pekerjaan. Kayak sekarang kamu kerja tapi kayak kelihatan ada masalah, jadinya takutnya nggak profesional atau apalah gitu. Udah tuh. Terus habis itu pas aku dipanggil itu dikasih tahu gimana cara berpakaian, harus menghargai diri. Besoknya aku langsung kayak pakai bajunya bener-bener yang pas banget, lagi ada meeting kan, bener-bener yang rapih gitu, kayak selayaknya aku di posisi itu. Akhirnya aku berpakaian bener-bener kayak berubah drastis. Aku langsung feminim, yang biasanya aku pakai celana jeans, pakai celana bahan terus pakai kemeja. Sekarang aku malah pakai dress, pakai kerudung, terus kayak ya dressnya juga dress yang biasa aja, nggak yang wow gitu, cuman ya udahlah yang pantas-pantas, yang normal-normal aja pakaiannya gitu, nggak ada belahannya, nggak ada kancing yang kebuka tapi pakai daleman gitu, nggak ada sama sekali. Nah terus akhirnya hari ini aku kayak kaget banget karena beliau tuh masih muda, masih manajer. Bayangin, masih manajer berarti kan masih kayak umur 30 mau 40 gitu kan, atau 41 ya pokoknya 30-an ke 40 lah gitu. Jadi aku kayak kaget banget kalau beliau itu dipanggil Allahnya cepat banget, dan aku mau langsung kayak kaget, tiba-tiba langsung pengen bikin konten ini. Jadi aku mau kasih tips ke teman-teman semuanya yang kalian gak merasa percaya diri. Ini aku diajarin sama manajer training aku, yang dimana dia udah punya banyak sertifikat training, yang udah certified banget sebagai trainer, udah manajer. Menurut aku dia sebenarnya bisa jadi SM, senior manager, cuman kayak beliau aja yang nggak mau gitu. Beliau tetap mau di posisinya sebagai manajer, padahal kualitasnya tuh udah di atasnya manajer menurut aku ya. Dan sekarang aku pengen share ini ke teman-teman, dimana kayak bos manajer aku ini, dia ngasih tahu kalau kita itu harus menghargai diri kita, bagaimana kita cara berpakaian, dan kita harus dandan. Menurut aku itu benar sih, kita harus dandan ya, bukan karena kita kecantilan atau apa, itu tandanya kita menghargai diri kita untuk dilihat orang lain seperti apa. Jadi orang lain menilai kita tunjukin dari bagaimana kita menghargai dan menilai diri kita sendiri. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek, dan kita harus berpakaiannya tuh rapi, sopan. Nah menurut aku sih itu. Dan di tempat kerja, sebosan-bosannya kalian, cobalah melakukan hal positif lain yang bermanfaat, karena itu hitungannya kalian kerja gitu. Aku berterima kasih banget pernah bertemu dengan beliau dan pernah diajarkan tentang kehidupan, salah satunya di kehidupan di kantor, cara-cara kita bersikap, attitude kita seperti apa. Dan itu aku kayak cukup beruntung menurut aku, dan semoga aku bisa menjadi motivator seperti beliau untuk orang-orang. Karena kayak sedih aja, masih muda tapi beliau udah dipanggil Allah, tapi ya nggak sedih, saya sedih, cuman ya dari Allah balik ke Allah. Kapan Allah mau ambil lagi ya itu terserah Allah. Cuman menurut aku di dunia ini kita kayak masih butuh orang seperti beliau. Udahlah seperti itu.
Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like.